Harta tetap penopang bisnis. Di video sebelumnya, Anda sudah mengerti tentang akun dan pengkodeannya. Nah, di dalam akun ada yang dinamakan dengan aset. Tapi, tahukah Anda, meskipun dimasukkan ke dalam kategori aset, namun harta tetap memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda dengan akun kas dan akun piutang atau akun persediaan atau akun yang sejenis lainnya. Pertanyaannya, mengapa harta tetap tidak dijual, namun nilainya harus dibebankan setiap tahun? Dan bagaimana cara tim keuangan memastikan nilai wajar aset di neraca? Nah, dalam video ini kita akan bahas dan akan bedah dari awal hal-hal yang berkaitan dengan harta tetap, seperti konsep harga perolehan, penyusutan, dan hal-hal yang berkaitan dengan harta tetap. Materi ini sangat penting agar laporan keuangan Anda menjadi lebih akurat dan sesuai standar. Nah, harta tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki oleh organisasi atau bisnis dan digunakan dalam proses operasional bisnis dengan ekspektasi atau harapan penggunaan atau keberadaan aset ini bisa memberikan manfaat dan menambah pendapatan. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah masa pakai atau masa penggunaan dari aset tetap mesti lebih dari satu periode buku atau lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti tanah, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya. Nah, harta tetap memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berwujud atau tangible. Yang kedua, mestinya digunakan dalam operasi bisnis. Yang ketiga, memiliki masa panjang, yakni lebih dari 1 tahun, dan memiliki nilai material. Secara umum, harta tetap dikategorikan pada beberapa kategori. Yang pertama, yaitu kategori tanah, seperti kita mungkin punya bisnis, kita mendirikan bangunan di atas tanah. Nah, tanah dan bangunan memiliki nilai yang berbeda. Ada lagi yang dinamakan dengan perbaikan tanah atau modifikasi dari tanah. Misalnya pada contoh seperti pagar, jalan yang kita buat, tempat parkir, dan lain sebagainya. Ada juga kategori harta tetap yaitu bangunan, seperti bangunan sekolah, bangunan gudang, bangunan kantor, pabrik, dan lain sebagainya. Ada lagi dengan kategori mesin dan peralatan, seperti mesin produksi atau kendaraan yang juga dikategorikan sebagai mesin atau kadang-kadang juga dipisahkan per kategorinya. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan dengan kategori perabotan atau perlengkapan. Semisal di kantor kita ada meja, ada kursi, ada lemari, arsip, dan seterusnya. Lalu bagaimana penentuan nilai dari harta tetap? Harta tetap adalah akumulasi dari harga barang itu sendiri dan komponen-komponen biaya pengadaannya. Contohnya, harga barang sendiri, lalu ada biaya pengiriman, dan ada biaya mungkin pajak dan sebagainya. Ada biaya tambahan seperti biaya jasa pemasangan atau biaya testing atau uji coba, atau mungkin kita sewa konsultan bangunan ketika kita membangun sebuah bangunan, itu termasuk dikategorikan ke dalam biaya pengadaan pada harta tetap. Salah satu karakteristik dari harta tetap adanya yang dinamakan dengan penyusutan atau depresiasi. Harta tetap biasanya memiliki masa manfaat yang terbatas dan nilainya akan berkurang seiring waktu karena pemakaian, keausan, atau keusangan. Proses alokasi biaya perolehan harta tetap menjadi beban sepanjang masa manfaatnya. Dan itulah yang disebut dengan penyusutan atau depresiasi. Apa guna depresiasi? Depresiasi bertujuan untuk mencocokkan biaya dengan pendapatan. Sehingga pencocokan ini berguna untuk mengalokasikan biaya aset ke suatu periode buku misalnya, di mana aset tersebut menghasilkan pendapatan. Dan tujuan yang kedua adalah menyajikan nilai wajar aset, yakni mengurangi nilai buku aset seiring waktu. Karena ketika kita mengadakan atau mengakui sebuah harta tetap, maka tentu saja secara ekonomi nilai dari aset tersebut akan berkurang. Maka depresiasi digunakan untuk menghitung nilai pengurangan dari menurunnya nilai dari aset tetap tersebut. Ada beberapa elemen penting dalam depresiasi atau penyusutan. Yang pertama adalah biaya perolehan atau total biaya yang dicatat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu yang kedua adalah nilai residu, yakni ketika kita depresiasikan aset tersebut, kita estimasikan ketika akhir pemakaian berapa nilai akhir dari aset ini. Lalu yang tidak kalah penting adalah masa pemakaiannya, yaitu periode tahun atau unit output yang diharapkan dari aset tersebut. Metode penyusutan ada beberapa macam, dan biasanya yang lebih familiar digunakan 2 atau 3 metode. Yang pertama adalah metode garis lurus, yaitu metode penyusutan yang dialokasikan dengan nilai yang sama setiap
bulannya sepanjang tahun. Artinya nilai depresiasi bernilai fix. Adapun yang kedua, metode penyusutan yang dinamakan dengan unit produksi, yaitu beban penyusutan didasarkan pada tingkat pemakaian. Misalnya saya punya aset tetap yaitu mobil pada usaha rental, maka saya akan mengalokasikan depresiasi ketika mobil itu digunakan atau disewa. Jadi ketika mobil itu tidak dipakai, maka penyusutan atau depresiasi tidak dilakukan. Adapun yang ketiga, yang dinamakan dengan metode saldo menurun. Metode saldo menurun adalah metode yang dipercepat dan biaya penyusutan lebih besar di awal masa manfaatnya. Jadi patokan saldo menurun biasanya menggunakan persentase. Jadi secara rupiah, nilai penyusutan biasanya akan besar di awal dan pada akhir residunya, pada akhir periodenya, beban penyusutan akan menjadi semakin kecil. Lalu bagaimana keuanganumum.com membantu Anda dalam melakukan pencatatan harta tetap? Kita akan coba langsung di keuanganumum.com. Anda bisa pilih pada menu master, lalu bisa tambahkan pada harta tetap. Misalnya kita punya harta tetap berupa komputer. Kita bisa tambahkan di sini. Misalnya pengadaannya kita lakukan pada tanggal 1 Desember. Untuk kode harta tetap cukup dibiarkan saja karena secara otomatis kode harta tetap akan dibuatkan oleh keuanganumum.com. Lalu tidak lupa kita tambahkan kategori harta tetap. Kita ingin menambahkan tadi adalah laptop, maka kita kategorikan sebagai peralatan. Anda bisa pilih di sini. Untuk usia pakai, Anda bisa kombinasikan dan buat sesuai dengan kebutuhan. Biasanya secara familiar, mesin dan peralatan digunakan rata-rata di angka 4 tahun. Mungkin organisasi Anda punya kebijakan berbeda, mungkin lebih cepat atau lebih lambat. Nah, di keuanganumum.com disetting secara default harta tetap untuk mesin dan peralatan digunakan pada masa pakai 4 tahun. Kalau kita konversikan ke dalam bulan, digunakan pada masa 48 bulan. Jangan lupa kita tambahkan nama harta tetapnya, misalnya komputer. Anggaplah nilai perolehannya kita buatkan di angka 10 juta rupiah. Lalu kita estimasikan apabila komputer di masa pemakaian akhirnya kita sebutlah bernilai residu senilai 1 juta rupiah. Artinya kita ekspektasikan ketika setelah 4 tahun pemakaian, laptop ini akan kita jual dan nilai ekonominya kita anggap bernilai 1 juta rupiah. Tidak lupa kita tambahkan pada akun kredit. Misalnya Anda membeli secara tunai, tentu akan mengurangi kas misalnya. Maka Anda bisa tambahkan kas di sini. Atau bagaimana misalnya, atau seandainya mesin dan peralatannya sudah ada dan Anda hanya akan melakukan pencatatan dan kita bisa pastikan dan klasifikasikan bahwa mesin dan peralatan adalah milik dari bisnis dan sekolah atau yayasan. Maka Anda tidak perlu menambahkan kas di sini, Anda cukup tambahkan saja pada modal. Lalu klik simpan, harta tetap berhasil ditambahkan. Kita bisa cek di sini. Secara otomatis, keuanganumum.com sudah melakukan estimasi nilai penyusutan per bulan dan metode yang digunakan dalam proses depresiasi atau penyusutan adalah metode garis lurus. Sehingga penyusutan dilakukan dengan nilai yang sama setiap bulannya hingga mencapai nilai residu. Anda bisa lihat di sini pada menu detail. Di sini akan ditampilkan detail dari harta tetap, yaitu komputer, ada kodenya, lalu tanggal pengadaan, usia pakai 48 bulan seperti yang kita infokan sebelumnya, ada yang dinamakan dengan nilai perolehan, ada penyusutan per bulan, karena ini adalah bulan pertama dan kita input pada 1 Desember tahun 2025, maka belum terjadi akumulasi penyusutan. Dan di sini ada integrasi ke akun-akun yang terlibat. Pastinya kita bahas sebelumnya bahwa aset terikat pada 3 akun. Yang pertama adalah akun aset sendiri, yakni akun harta tetap. Yang kedua adalah akun akumulasi penyusutan. Dan yang ketiga adalah akun beban penyusutan. Sehingga Anda tidak perlu direpotkan lagi untuk melakukan depresiasi secara manual karena semua sudah diatur dan sudah dihitungkan oleh keuanganumum.com di balik layar. Nantinya Anda bisa cek setiap bulan, keuanganumum.com akan melakukan depresiasi setiap tanggal 1 setiap bulannya. Karena tanggal pengadaan adalah tanggal 1, maka tanggal 1 adalah periode yang habis dalam 1 bulan. Untuk teknisnya sebenarnya Anda tidak perlu direpotkan dengan itu, tapi depresiasi dilakukan secara otomatis sehingga diharapkan Anda mendapatkan laporan keuangan yang lebih jelas dan transparan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pendapatan yang diterima di muka dan biaya yang dibayar di muka.